sial kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Di daerah pertahanan depan, saya perintahkan seluruh jajaran demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya tak? Pemirsa, Partai Demokrat membongkar kesepakatan duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang dituding diputuskan sepihak oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk mengiyakan apa itu saja. Saya kurang mahamin itu betul-betul sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi. 3 hari yang lalu dari Jumat ini ya, atau Selasa malam itu ada pertemuan 5 orang antara Nasdem dan PKB. Jadi ada Surya Paloh, ada Ahmad Ali, kemudian ada Jazil, ada Caimin, dan ada Victor Laiskodat. Pertemuan ini terjadi di restoran Kayangan, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Nah, di dalam pertemuan itu, menurut informasi seorang yang ikut di dalam pertemuan itu ya, Kang Pram, Caimin sudah membawa semacam draft gitu. Jadi draft itu intinya mengusulkan bahwa Caimin akan bergabung dengan koalisinya Anies dan akan menjadi cawapresnya Anies begitu. Dan di situ terjadi semacam diskusi gitu. Terus malamnya kemudian Surya Paloh kembali ke Gondang Dia, ke DPP Nasdem, dan saat itulah Surya Paloh memanggil Anies dan Anies datang, dan di situ Surya Paloh menyampaikanlah bahwa Caimin mengusulkan untuk menjadi cawapres, dan di situ terjadi diskusi bahwa kita membutuhkan suara dari Jawa Timur, suara dari Jawa Tengah, dan hijau ini bisa merangkul suara-suara yang Anies tuh lemah loh di situ, karena selama ini kan mereka mengevaluasi Anies itu masih lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah begitu, dan di situ katanya menurut informasi dari orang yang ada di situ ya, Anies memang kemudian sepakat begitu, dan terjadilah koalisi dengan Muhaimin. Untuk bergandengan dengan Muhaimin, dan setelah itu berikutnya PKB langsung mengatur semacam deklarasi persiapan untuk kemudian mendeklarasikan, dan sampai Kamis pagi atau setidaknya Kamis siang lah ya, kita kan dapat informasi bahwa deklarasi itu akan terjadi Sabtu ini di Hotel Majapahit di Surabaya. Surya Paloh sudah menyiapkan 2 jet pribadi untuk rombongan Nasdem dari Gondang Dia berangkat Sabtu pagi, dari Jakarta berangkat Sabtu pagi gitu, dan hostnya adalah PKB. Apakah Mas Anies dipaksa berpasangan dengan Caimin? Menurut saya, iya. Karena sebelumnya Mas Anies sudah menyampaikan secara lisan maupun tulisan, ada itu suratnya, kalau dia memilih Mas Ahaye sebagai cawapres. Katanya nggak ada satupun ketua umum parpol maupun majelis tertinggi masing-masing parpol yang menolak.
Alasannya Mas Ahaye adalah sosok yang sesuai dengan piagam koalisi. Nggak ada sosok yang lain katanya gitu kan. Lalu tiba-tiba Pak Surya Paloh kan masuk nih dengan opsinya itu Caimin. Ini kalau dia punya bargaining power ya, kalau emang benar-benar dia tuh punya kekuasaan buat menentukan cawapresnya, ya dia tolak dong. Kenapa? Karena dia sudah memutuskan, Mas Anies sudah memutuskan bahwa cawapresnya itu Ahaye. Artinya sudah selesai itu opsinya mestinya. Kalaupun kemudian Pak SP menyodorkan nama, ya ditolak dong. Tapi bukan berarti kemudian gak dibahas. Nah, kita kan tidak pernah mendengar katanya Mas Anies menolak toh. Nah, ini yang kemudian saya baca, kayaknya kok Mas Anies ini takut banget ya sama Pak Surya Paloh ya. Dan ini juga bikin saya jadi keinget sama kondisi hari ini, di mana ada yang namanya Ki Lurah, kayaknya kok takut sama Silor, sama pengusaha itu. Nah, kalau memang kayak begini kejadiannya, apakah Mas Anies ini masih layak dilabeli sebagai tokoh perubahan? Kita jadinya malah sami mawon. Lah, piye to iki? Sementara terkait penetapan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan, Capres Prabowo Subianto menyebutnya sebagai sebuah dinamika politik. Partai Demokrat membongkar kesepakatan duet Pilpres 2024 antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Demokrat melalui rilis resminya menyatakan kesepakatan tersebut diputuskan sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Keputusan duet Anies Caimin dinilai kubu Demokrat sebagai pengkhianatan semangat perubahan seperti tercantum dalam piagam koalisi perubahan untuk persatuan. Menyikapi kondisi ini, kubu Nasdem langsung menggelar rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Demokrat menyatakan informasi penetapan Caimin sebagai bacawa pres Anies oleh Surya Paloh disampaikan oleh Sudirman Said yang mewakili baca pres Anies. Sebelumnya diketahui, Capres Anies Baswedan menemui ibunda dari Caimin di pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Hal ini seakan menjadi sinyal kuat bergabung PKB ke koalisi perubahan. Menanggapi hal ini, baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kondisi seperti ini lumrah dalam kehidupan demokrasi. Meski mengaku belum mendengar informasi soal Caimin menjadi cawapres Anies, namun Prabowo menyebut semua bisa dibicarakan. Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya.